Yuk. Kemudian orang-orang yang
jadi artinya insya Allah Bapak Ibu hadirin di sini sudah termasuk 4 orang ini. Mudah-mudahan ya. Satu, orang yang beriman. Kalau kita sudah beriman, tidak mungkin kita di sini. Yang kedua, insya Allah kita termasuk orang-orang yang saleh, orang-orang yang sering berbuat saleh, orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian kita termasuk orang-orang yang bernasihat dan kebaikan. Kemudian kalau ada masalah, kita saling menasihati dalam kesabaran. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal menghitung hari. Dan hari Minggu ini merupakan minggu terakhir, hari Minggu terakhir di tahun 2022. Dan terasa, Bapak. Dan terasa ubangan mulai banyak. Dan terasa panas mulai tinggi. Dan terasa penyakit mulai banyak. Dan terasa Pak Haji ada menantu lagi ya. Ada. Akan begini Pak. Tanpa kita sadari, mau tidak mau, waktu itu akan terus mengalir. Kita tidak bisa memanage waktu sesuai dengan yang kita bisa. Artinya waktu itu seperti air terus mengalir. Walaupun di mulut tidak akan mengalir. Itu seperti air. Begitu pun dengan waktu. Artinya tidak lama lagi. Tahun 2022 ini akan berganti tahun dan lebih agak mengherankan. Maksudnya setiap tahun itu jadi momen itu seolah ada sesuatu yang wah dari setiap pergantian tahun. Padahal jika seandainya orang beriman itu berpikir semakin jauh air itu mengalir, maka air itu akan berhenti di muara. Benar? Semakin jauh jalan, maka jalan itu suatu pada sendiri kita akan menemukan sebuah kebutuhan. Nah, artinya semakin jauh atau semakin lama manusia hidup, artinya manusia semakin mendekati fase akhir dari kehidupannya. Nah, bergembira dengan dengan pergantian tahun itu sesuatu yang wajar manusiawi. Tetapi di balik kegembiraan itu ada momen yang kita lakukan. Yang pertama, tafakkur atau bermuhasabah. Dari tahun-tahun yang telah kita lewati, di bulan kemarin saya sampaikan tentang apa atau bagaimana umur yang Allah berikan kepada kita ini kita habiskan. Kita introspeksi diri. Hari ini sudah ada umur 60, 50, 40, 30. Dan sekian tahun kita hidup sudah berapa kali kita berganti tahun, sudah berapa kali kita ingin temui. Nah, ini menjadi muhasabah. Ini menjadi apa namanya? Menjadi tahu untuk kita untuk memperbaiki diri masa-masa yang akan datang. Termasuk berapa soal yang ditinggalkan. Nah, kemarin ada Pak Haji kemarin yang nanya tentang bagaimana cara membaca sholat yang ditinggalkan. Dari kita akil balik sampai hari ini berapa waktu yang telah kita tinggalkan waktu itu dan bagaimana cara memotongnya? Kalau memotong puasa gampang pun, ya kapan main baca, ya seminggu 2 minggu ganti puasanya. Dan puasa itu tidak bisa dilakukan sebelum 3 tahun kecuali bagi orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Tapi kalau sholat mau tidak mau harus diganti. Nah, bagaimana cara menggantinya? Pertanyaannya begitu ya. Ya. Tentunya memotong sholat sama seperti sholat pada umumnya, hanya saja waktunya berbeda-beda. Memotong waktu sholat zuhur jadi waktu zuhur. Memotong sholat asar waktu asar. Kapan waktunya? Bagaimana caranya? Ya. Sholat sebagaimana biasanya, hanya saja niatnya yang berbeda. Kalau kita sholat zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Ustaz,
Tidak ada ingat lagi, ada berapa tahun aku tak sembahyang. Sholat terus semaksimal mungkin terus sholat. Cuman ada saran. Kalau kita ilmu qada sholat itu usahakan tak ditakutkan yang khawatirkan itu menimbulkan salah pemahaman. Itu usahakan kalau memang bagus itu kalau misalnya memang tidak mungkin lebih baik mengqada sholat itu di rumah. Karena begini, kalau seandainya ada dua orang jamaah di masjid, satu sholat terus sepanjang hari sholat terus, karena mungkin sholat apa nih ya dia ini. Kalau ada satu orang, makanya dianjurkan boleh di masjid, tetapi dianjurkan di rumah. Sholat zuhur di rumah, sholat zuhur di masjid, pulang ke rumah, kemudian sholat sunnahnya, mengqada sholat berapa-berapanya, 4 kali, 5 kali. Itu cara mengqada sholat. Nah, beda dengan puasa tadi. Kalau puasa tadi, tak satu puasa bisa bayar fidyah. Cuma kalau sholat tak pajak diganti kecuali dengan sholat itulah. Nah, jadi artinya tahun-tahun ini menjadi tahun refleksi diri kita. Bagaimana kita berusaha untuk memperbaiki diri kita di masa-masa yang akan datang. Kemudian tahun berikutnya ini menjadi tahun isti'adah, berpikir untuk persiapan diri, mempersiapkan diri pada satu momen, pada satu kejadian kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa bekal dan pertanggungjawaban. Siap atau bersobat kira-kira? Siap. Sudah cukup amalnya kira-kira? Siap dah siap. Harus siap. Siap dah siap harus siap. Nah, makanya tafakkur isti'anah itu wajib kita lakukan, berpikir sekaligus mempersiapkan diri. Ya Allah, kira-kira cukup dah amalan ini aku menghadapanmu ya Allah. Kira-kira ya Allah, layak tak salatku ini membawaku surgamu ya Allah. Itu kita berpikir, bersiap terus. Karena sejatinya mempersiapkan diri pasti berbarengan dengan amal-amal soleh. Mempersiapkan diri pasti diiringi dengan taubat yang sedang kita lakukan. Ingat Bapak sekalian, Allah itu lebih menyenangi suara tangisan pendosa yang merintih, yang mengadu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala daripada suara zikir ahli ibadah tapi di hatinya penuh kesombongan. Allah lebih senang suara pendosa, suara tangis pendosa. Kita ini banyak dosanya. Bertangis saja, sujud kepada Allah, kita ampun kepada Allah, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala timbang suara zikir ahli ibadah yang dalam hatinya penuh sombong dan keangkuhan. Nah, makanya bersiap menjelang hari yang Allah jadikan itu ini penting. Sebagai apa? Sebagai saran bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya menyongsong tahun depan ini Khalifah Ali karamallahu wajhahu itu berkata begini. Man kana yawmuhu khairun min amsihi fa huwa rabihun. Wa man kana yawmuhu sawa'un min amsihi fa huwa mudhlimun. Wa man kana yawmuhu syarrun min amsihi fa huwa mal'un. Khalifah Ali pernah berkata begini, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada tahun yang kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Beruntung mereka ada perbaikan dari masa-masa yang telah lalu. Kalau dulu sholatnya masih bolong-bolong, alhamdulillah tahun ini sholatnya full, tak pernah bolong. Kalau dulu tahajudnya seminggu sekali, alhamdulillah tahun ini tahajud harus 3 malam minimal. Tahun depan full seminggu, tahun depan setiap malam tahajud. Itu lebih penting karena dari ini orang-orang beruntung menurut Khalifah Ali karamallahu wajhahu. Orang yang lebih baik hari ini ketimbang hari yang telah lalu. Lalu yang kedua, wa man kana yawmu sawa'un min amsihi.
maka mereka lah orang-orang yang rugi. Kemarin tidak pernah sembahyang, nah ini tidak sembahyang pula. Kemarin puasanya bolong-bolong, tahun ini tak itu pula. Tahun kemarin kurang sedekah, tahun ini tak itu pula. Rugi. Apa? Tidak bisa atau tidak mampu memanfaatkan momen untuk menjadi pribadi yang lebih baik pada masa yang akan datang. Nah yang terakhir, wa makana yang musyarrun min amsi fa huwa mal'un. Nah ini lebih celaka lagi. Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada tahun kemarin, fa huwa mal'un, maka sungguh ia adalah orang-orang yang terlaknat. Tahun kemarin, tahun ini tidak sholat, tahun depan berbuat syirik, tahun ini tidak puasa, tahun depannya hobi berjudi, kata bapaknya. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah mereka orang-orang yang celaka. Kata Ali, karamallahu wajhah. Nah, maka di antara tiga macam ini itu, Bapak Ibu sekalian, kira-kira kita pengen jadi yang mana? Tentu kita berharap di jalan yang pertama. Benar kira-kira? Hari ini ibadah kita baik. Tahun depan harus lebih baik lagi. Tahun depan lagi jadi yang terbaik. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat manusia itu dari status sosial, tidak. Tapi kemudian manusia itu Allah lihat sejauh mana ketaatan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kita, di antara kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah tekad kita, mari bersama-sama kita memperbaiki diri. Kita introspeksi, kita bermuhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar pernah kata begitu, Pak. Hitung-hitung dirimu, hitung-hitung amalmu, hitung-hitung perbuatanmu sebelum amal itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, perhitungan Allah tidak mungkin manipulatif, pasti objektif, pasti sesuai dengan apa yang kita lakukan. Bapak Ibu hadirin, ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di momen akhir ini, di ujung-ujung kehidupan manusia ini, perlu kita pahami tentang tujuan hidup seorang muslim. Kira-kira apa? Dalam surah Az-Zumar dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Artinya jin dan manusia punya kewajiban yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan seorang muslim adalah selama hidup di dunia terlebih di akhirat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya kita meyakini akan adanya hari pembalasan, nah maka dan balasan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan, maka tentu kita berharap balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan dan setiap kebaikan oleh manusia. Nah, oleh sebab itu kembali kita bertekad, kembali kita berazam, kembali kita berusaha, berpikir, bertafakur, bermuhasabah tentang apa tujuan utama kita hidup di bumi ini. Tidak lain tidak bukan adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya ada tiga poin yang harus kita perhatikan. Tahun ini dan kedepannya adalah tahun introspeksi diri kita. Bukan hura-hura, hura-hura dalam artian melakukan hal yang tidak bermanfaat. Diumbar trompet. Nanti kalau kumpul keluarga bakar-bakar, jangan bakar semua apa ya. Kemudian selanjutnya tahun depan kita disuruh
benang kita semakin pendek, benang umur kita semakin pendek. Lalu yang ketiga, hendaknya tahun-tahun yang akan datang kita bertekad tahun ini harus lebih baik daripada tahun-tahun yang kemarin. Jangan sampai kita tergolong orang yang rugi, benar-benar orang-orang yang telah sama baik atau bahkan lebih buruk daripada tahun-tahun yang telah lalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai setiap langkah kita, memberikan kita pertolongan agar menjadi orang-orang selamat dunia dan akhirat. Bagaimana kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat kami kepada alamin. Setelah itu boleh kita bernama itu jawab istilahnya itu cerita ngobrol. Kemarin Pak juga pernah membahasnya apa hukumnya apa namanya itu perempuan yang sudah dikasih nafkah kemudian nafkah itu diatur-aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Pak Haji yang